Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dina Rosita Sari SPD, Kepala Sekolah SDN 1 Sumberjo, Kecamatan Klaten Selatan, Kabupaten Klaten. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya menyampaikan praktik baik yang telah saya lakukan di SDN 1 Sumberjo dengan judul Peran Kepala Sekolah dalam Kepemimpinan Pembelajaran Berdiferensiasi melalui Program Budaya Positif Sekolah. SDN 1 Sumberjo merupakan salah satu sekolah yang telah menerapkan kurikulum merdeka model mandiri berubah. Sebagai kepala sekolah, saya berkomitmen untuk melaksanakan visi misi sekolah sesuai dengan kurikulum merdeka. Visi SDN 1 Sumberjo adalah terwujudnya peserta didik yang berakhlak mulia, cerdas, berwawasan global, dan cinta lingkungan berdasarkan profil pelajar Pancasila. Berdasarkan visi tersebut, kami berupaya untuk mewujudkan misi yang salah satunya dalam pembelajaran adalah mendorong peserta didik dalam penguasaan iptek, bidang olahraga dan seni budaya melalui proses pembelajaran dan ekstrakurikuler yang sesuai dengan bakat, minat, dan kebutuhan peserta didik. Sebagai kepala sekolah, saya memfasilitasi pembelajaran berdiferensiasi dengan menyajikan sumber dan lingkungan belajar melalui program-program budaya positif sekolah yang dapat menarik guru, siswa, dan orang tua. Dalam menjalankan budaya positif sekolah, tentunya saya juga menghadapi beberapa tantangan. Yang pertama adalah bahwa pembelajaran berdiferensiasi belum dapat terlaksana secara maksimal. Guru belum dapat melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi sesuai dengan arahan dan aturan yang ada. Tantangan yang kedua adalah bagaimana mengkondisikan budaya-budaya positif sekolah yang termuat dalam program sekolah yang telah saya buat menjadi sebuah kekuatan dan dapat dilaksanakan secara berkesinambungan. Saya mengembangkan budaya positif sekolah dengan program yang berpihak pada peserta didik. Yang pertama adalah Berluasi. Berluasi adalah singkatan dari berdoa bersama, evaluasi, dan informasi. Kegiatan ini dipimpin oleh siswa secara bergantian dengan tujuan untuk melatih keberanian, kedisiplinan, dan membentuk jiwa kepemimpinan siswa. Selanjutnya, Berluasi diisi materi oleh guru piket pada hari tersebut, yaitu berdoa bersama sebelum melakukan kegiatan pada hari tersebut. Kemudian dilanjutkan evaluasi kegiatan jika ada hal-hal yang tidak sesuai dengan aturan sekolah. Kemudian menyampaikan informasi atau kegiatan selanjutnya yang akan diadakan sekolah untuk ditindaklanjuti bersama. Program budaya positif yang kedua adalah Serasi, yaitu Selasa Literasi Numerasi. Kegiatan ini dilaksanakan setiap hari Selasa. Dalam pelaksanaan kegiatan ini dibagi menjadi beberapa jadwal. Untuk hari Selasa minggu ke-1 dan ke-2 adalah kegiatan literasi. Untuk Selasa minggu ke-3 dan ke-4 kegiatan numerasi. Dalam kegiatan literasi numerasi ini setiap kelas dapat mengkondisikan kegiatannya sesuai materinya masing-masing. Salah satu contohnya dalam kegiatan literasi di kelas rendah menggunakan membaca nyaring, yaitu kegiatan membaca dengan cara dibacakan guru dan peserta didik menyimak ceritanya. Setelah selesai, guru melakukan tanya jawab. Untuk penguatan kegiatan numerasi, peserta didik mengerjakan soal-soal atau tanya jawab dengan guru. Budaya positif yang ketiga adalah kegiatan pengembangan diri untuk tenaga pendidik, yaitu adanya kegiatan dalam Kombel yang diberi nama Kombel Esamber Sikola, yaitu komunitas belajar SDN 1 Sumberjo bersinergi dan berkolaborasi. Dalam kegiatan Kombel ini, guru dan kepala sekolah berbagi praktik baik terkait dengan kegiatan peningkatan profesionalisme guru, seperti IHT pembelajaran berdiferensiasi, penggunaan Canva dalam pembelajaran, dan lain-lain. Semua warga sekolah bersinergi dan berkolaborasi demi kemajuan peserta didik. Kegiatan budaya positif yang keempat adalah Kariwa, yaitu Kamis menari dan melestarikan budaya Jawa. Dalam kegiatan ini, semua siswa SDN 1 Sumberjo melaksanakan kegiatan menari yang dibagi menjadi dua kelompok, yaitu kelas rendah kelas 1, 2, 3 dan kelas tinggi kelas 4, 5, 6 yang dipimpin oleh guru tari. Kemudian ada kegiatan bermain atau menyanyikan lagu tradisional. Pada hari Kamis, siswa SDN 1 Sumberjo juga menggunakan seragam lurik yang termasuk salah satu pelestarian pakaian tradisional. Program budaya positif yang kelima adalah Jumat Hasidah, yaitu Jumat sehat, bersih, dan beribadah. Program ini saya kembangkan karena berhubungan dengan visi sekolah dan untuk mengembangkan potensi-potensi siswa yang dimiliki serta peduli dengan lingkungan sekitar. Untuk kegiatan Jumat beribadah juga sebagai wadah memperdalam potensi siswa baik yang beragama Islam maupun Nasrani, seperti untuk mempersiapkan lomba mapsi yang beragama Islam dan lomba mapak untuk yang beragama Nasrani.
Program budaya positif yang keenam adalah Sufi Berko, yaitu supervisi berbasis coaching. Dalam melaksanakan supervisi berbasis coaching, saya lebih banyak mendengarkan keluhan yang dialami para guru dan membimbing guru untuk menemukan solusi sendiri dari permasalahan guru tadi, dan juga memberikan umpan balik sebagai penguatan. Dengan begitu diharapkan guru tersebut menyepakati apa yang telah disampaikan. Melalui program budaya positif yang saya kembangkan tadi, alhamdulillah mendapat respon yang positif dari warga sekolah dan Komite SDN 1 Sumberjo. Hasil dari masing-masing program dapat saya jabarkan di antaranya melalui kegiatan berluasi, anak menjadi disiplin, berani menjadi pemimpin sehari dengan cara memimpin kegiatan kelas secara bergantian dan bersemangat untuk menghadapi pelajaran pada hari itu. Dalam kegiatan pengembangan diri Kombel Esam Bersikola, guru semakin bersemangat membuat modul ajar yang telah dimodifikasi dan disesuaikan dengan kondisi masing-masing kelas dengan diterapkannya pembelajaran berdiferensiasi. Untuk kegiatan serasi, anak semakin meningkatkan budaya membaca dan dapat menghasilkan suatu karya sederhana yang kita tempelkan di kelas untuk menambah literatur siswa. Guru dan kepala sekolah juga telah menghasilkan satu buah buku yang berisi kumpulan puisi yang merupakan hasil tulisan sendiri dengan judul Cindera Mata dari Hati. Untuk program Kariwa, anak-anak dapat menunjukkan prestasinya dalam hal budaya Jawa, seperti juara 2 seni tari dalam lomba FLS 2N tingkat Kecamatan Klaten Selatan, juara 3 Moco Geguritan dalam lomba FTPI tingkat Kecamatan Klaten Selatan, dan juara 3 nulis lan moco aksara Jawa dalam lomba FTPI tingkat Kecamatan Klaten Selatan pada tahun 2024. Kemudian untuk program Jumat Hasidah ini dapat mewujudkan lingkungan sekolah yang bersih, indah, dan menambah iman dan takwa siswa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Terbukti dalam lomba MAPSI tahun 2024 ini peserta didik mendapatkan kejuaraan dalam beberapa cabang lomba. Juara pertama cabang lomba pengetahuan PAI dan PTQ tingkat Kecamatan Klaten Selatan. Juara 1 cabang lomba praktek wudhu dan sholat putri. Juara 3 cabang lomba seni mocopat Islami. Juara 3 cabang lomba Khat Al-Quran. Kejuaraan ini menunjukkan hasil yang positif dalam kegiatan Jumat beribadah. Dengan begitu akan semakin antusias dalam mengikuti kegiatan. Hasil dari program Sufi Berko saya analisis dalam proses pembelajarannya, mana yang menjadi kelebihan dan kekurangan guru dalam pembelajaran, terutama dalam menyajikan pembelajaran berdiferensiasi. Kegiatan pembelajaran lebih ditekankan pada keragaman strategi dan interaksi belajar di kelas untuk penguasaan kompetensi dan pematangan pengembangan diri peserta didik. Dengan keragaman strategi dan interaksi belajar di kelas, maka pengalaman belajar peserta didik semakin bermakna dan bervariasi. Peserta didik merasa bahagia dan senang dalam belajar di kelas bersama dengan teman-temannya di sekolah, sehingga hasil pembelajaran peserta didik pun maksimal. Hasil pembelajaran peserta didik yang maksimal menunjukkan kinerja guru juga meningkat menjadi semakin baik, yang dapat mendorong tingkat berpikir kritis peserta didik meningkat. Menurut saya, program-program budaya positif yang telah dilaksanakan di SD Negeri 1 Sumberjo memberikan banyak manfaat, terutama bagi kami, para guru, dan juga anak didik kami di SD Negeri 1 Sumberjo. Program budaya positif ini memberikan banyak manfaat, menambah wawasan, pengetahuan, dan juga pengalaman kami. Untuk kami, para guru, program budaya positif ini mendukung kami agar kami dapat mampu menyiapkan generasi emas yang berkarakter kuat, bersikap positif, di mana akan menjadi fondasi mereka dalam menghadapi tantangan di masa depan. Saat mengikuti kegiatan yang ada di SDN Negeri 1 Sumberjo adalah bangga dan senang karena menambah ilmu dan pengetahuan. Demikianlah praktik baik yang telah saya lakukan dalam memimpin pembelajaran berdiferensiasi. Semoga praktik baik ini dapat kami kembangkan secara berkesinambungan dan dapat menjadi inspirasi bagi kepala sekolah lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.